Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutira Sari. Saya berasal dari kelas 10 agama. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang hijrahnya Nabi ke Habasyah. Sejak pertengahan tahun keempat kenabian, intimidasi dan penyiksaan atas kaum muslimin semakin menjadi. Orang-orang kafir Quraisy menteror kaum muslimin dengan sangat keras. Saat itulah Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang menginspirasi kaum muslimin dengan 3 kisah, yakni kisah Ashabul Kahfi, kisah Khidir dan Musa, serta kisah Dzulkarnain. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas memerintahkan sebagian sahabat Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Beliau tahu bahwa pemimpin Habasyah saat itu adalah Ashama an-Najasyi, adalah raja yang adil dan tidak membiarkan orang dizalimi di hadapannya. Pada Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah 12 laki-laki dan 4 wanita ke Habasyah. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meskipun berangkat sembunyi-sembunyi pada malam hari, gerakan mereka terendus oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun, setibanya kafir Quraisy di pantai, rombongan kapal yang dinaiki muhajirin telah berangkat. Dan ini adalah nama-nama muhajirin pada hijrah yang pertama. Untuk kedua kalinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Kali ini rombongan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Di dalam rombongan berjumlah 101 orang, yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 wanita. Dan ini adalah nama-nama muhajirin pada hijrah kedua. Di Habasyah, kaum muhajirin hidup dengan aman. Namun, pada bulan Syawal, mereka pulang ke Mekah setelah terdengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy telah masuk Islam. Sesampainya di Mekah, barulah muhajirin tahu bahwa apa yang mereka dengar adalah hoax. Ternyata kaum kafir Quraisy belum masuk Islam. Mereka hanya bersujud terpesona ketika Rasulullah membaca surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Setelah kaum muslimin kembali berhijrah untuk kedua kalinya, membuat kafir Quraisy semakin gusar. Karena kafir Quraisy memiliki hubungan pertemanan dan perdagangan dengan warga Habasyah. Oleh karena itu, mereka mengirimkan Amru bin As dan Abdullah bin Abi Rabiyah dengan membawakan hadiah untuk Raja Habasyah, yaitu Najasyi. Sementara itu, kaum kafir Quraisy berusaha membuntuti rombongan ini, gunanya untuk menggagalkan misi tersebut. Setibanya di tempat tujuan, mereka pun diterima oleh Raja Najasyi di dalam suatu majelis kerajaan dengan penuh keagungan. Tidak seperti tamu-tamu yang lainnya, kaum muslimin memasuki majelis kerajaan tanpa mengikuti kebiasaan rakyat setempat, seperti menunduk, bersujud di hadapan raja yang beragama Kristen itu. Melihat kesempatan ini, pihak kafir Quraisy yang juga hadir berusaha menjatuhkan kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi. Namun, juru bicara kaum muslimin, yakni pemuda tampan, kakak dari Ali bin Abi Thalib dan juga sepupu Rasulullah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, tampil menjelaskan, agama kami tidak membenarkan bersujud di hadapan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Ja'far.
Rupanya penjelasan ini dapat diterima raja, dan pada akhirnya kaum muslimin cukup lama tinggal di Habasyah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.